Jangan kita pikir umur ini akan terus berjalan begitu saja tanpa henti. Akan tiba saatnya kita sakit, akan tiba saatnya lidah ini keluh, akan tiba saatnya badan ini tidak lagi bisa bergerak, akan tiba saatnya roh ini keluar dari kerongkongan kita, akan tiba saatnya kita akan terbujur kaku, tidak akan mampu bahkan mengucapkan satu istighfar, tidak akan mampu untuk berzikir kepada Allah. Ketika sudah datang kematian, pada saat itulah kita kemudian baru akan menyesal, baru kemudian mengatakan qala rabbirji'un, ya Allah kembalikan aku, ya Allah hidupkan aku, ya Allah berikan kesempatan kepada aku. Untuk apa? La'alli amalu salihah, untuk kembali melakukan amal saleh. Dusta. Hal tersebut tidak akan engkau bisa lakukan jika engkau dikembalikan, karena engkau telah mengabaikan waktu yang sudah Allah berikan kepada kita kesemuanya. Untuk itulah gunakan waktu kita sebaik-baiknya. Tiba bulan Rajab, jangan lewat begitu saja. Tiba bulan Rajab, jangan berlalu begitu saja. Susun dan programkan pada diri kita, anak-anak kita, istri kita, keluarga kita, untuk sama-sama melazimi istighfar, untuk sama-sama memperbanyak istighfar, minta ampun kepada Allah. Ajak mereka setiap pagi, setiap malam untuk membaca Rabbi firli warhamni wa tub alayya, atau setidak-tidaknya membaca astaghfirullah wa atubu ilaih. Ya Allah, kami memohon ampunanmu, ya Allah kami bertobat kepadamu. Karena yang hal yang seperti inilah yang akan menjadi sebab kita mendapatkan ampunan dari Allah. Dan ketika seseorang sudah mendapatkan ampunan dari dosa-dosanya dari Allah Subhanahu wa taala, akan ringan permasalahan-permasalahan hidupnya, akan ringan jasadnya, penyakitnya. Sebagaimana diriwayatkan oleh para ulama, orang yang kalau mengalami berbagai macam penyakit berat tidak sembuh, berobat ke sana kemari tidak juga kunjung sembuh, cobalah dia introspeksi diri, beristighfar, minta ampun kepada Allah. Bisa jadi penyakit tersebut adalah kafarah untuk dosa-dosanya yang akan menjadi sangat mudah sembuh jikalau dia memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga engkau yang selama ini dililit oleh hutang, hutangmu tidak selesai-selesai, engkau bekerja ke sana kemari mencoba untuk menyelesaikan hutangmu, masuk berdagang ke sana kemari tetapi tidak ada perubahan dalam kehidupanmu. Cobalah engkau introspeksi diri. Bisa jadi ada dosa-dosa yang menjadikan sebab terhalang engkau mendapatkan keberkahan dari rezeki Allah Subhanahu wa taala. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara. Kita bersyukur kalau kesempatan ini masih Allah berikan kepada kita, dan jangan sampai kita kemudian larut dengan perbuatan dosa dan maksiat. Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam banyak kesempatan para sahabat mendengar kalau beliau dalam satu majlis tidak kurang ada 70 istighfar yang beliau baca. Dalam riwayat lain tidak kurang 100 istighfar yang beliau ucapkan. Beliau Rasulullah, beliau Nabiullah yang tidak ada dosa, yang terpelihara daripada perbuatan dosa dan maksiat, tetapi beliau memberikan teladan kepada kita untuk terus berminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana dengan kita yang dalam keseharian banyak sekali maksiat dan dosa yang kita lakukan, dan tidak jarang dengan terang-terangan bahkan bangga kita melakukan perbuatan dosa dan maksiat tersebut tanpa sedikit pun keinginan dalam hati kita untuk meminta ampun kepada Allah. Ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaqi. Wahai manusia, sungguh kalian saat ini berbuat dengan perbuatan, entahkah itu perbuatan baik dan buruk, yang akan menghantarkan kalian berjumpa dengan Allah. Siapapun Anda, apa yang Anda lakukan saat ini, entahkah itu yang baik maupun yang buruk, kecil atau besar, bahkan mungkin ada sebagian menganggapnya satu hal yang remeh, maka pasti dia akan pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Famulaqi. Kita semua akan menghadap kepada Allah. Mau taruh di mana wajah kita kalau kita menghadap kepada Allah dalam keadaan berbuat dosa dan maksiat? Sanggupkah kita menengadahkan muka nanti di hadapan Allah di hari kiamat saat kita meninggal dunia, sementara kita meninggalkan sholat, sementara kita berbuat zalim, sementara kita berbuat maksiat menentang Allah, dan tidak sedikit pun terbetik di hati untuk meminta ampun kepada Allah? Karena itulah kesempatan masih terbuka lebar. Selama hayat masih dikandung badan, selama matahari masih berada pada posisinya, dan selama kita masih diberikan kesempatan hidup di dunia, maka
maka manfaatkan kesempatan ini sebaik-baiknya. Perbanyak istighfar, siapkan diri untuk menghadap kepada Allah. Jangan dikira yang tua cepat meninggal, yang sakit cepat meninggal. Kita semua yang ada di sini, entahkah Anda seorang pejabat, jabatan Anda tidak akan berguna ketika datang sakaratul maut. Entahkah Anda seorang hartawan, pemilik harta yang banyak, harta Anda tidak akan berguna saat sakaratul maut. Entahkah Anda seorang yang memiliki pengaruh, kesemuanya tidak akan berguna ketika sakaratul maut. Karena itu berharaplah selalu rahmat dari Allah. Dengan rahmat tersebut insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala akan menjadikan kita hidup di dunia bahagia sampai kelak di akhirat insya Allah. Amin ya rabbal alamin.